Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Amelia Octaviana, Prodi PGSD, mahasiswa STKIP PGRI Sumeneb, kelas C semester 3. Di sini kakak akan menyelesaikan tugas video pembelajaran etnomatematika dari Bu Ika Yuli Mustika Dewi selaku dosen pengampu matematika SD kelas awal. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi bangun datar. Tapi sebelum memasuki materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kakak pada kali ini. Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru tentang materi bangun datar, siswa dapat mengidentifikasi materi bangun datar dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang bangun datar, siswa dapat menjelaskan bangun datar dengan baik. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabar adik-adik hari ini? Apakah siap mengikuti materi kakak hari ini? Apakah kalian tahu tentang bangun datar? Kalau tidak tahu, kakak akan menjelaskan tentang bangun dulu ya. Bangun adalah subruang yang digunakan secara paripurna oleh suatu objek pada ruang di mana objek itu berada. Untuk datar adalah permukaan data, tidak turun naik, tidak tinggi rendah, tidak berbukit-bukit. Untuk bangun datar disebut juga bangun dua dimensi yang termasuk dalam pembahasan saat pembelajaran ilmu geometri. Macam-macam bangun datar terdiri dari segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran dengan segala sifat-sifatnya. Untuk bentuk-bentuk bangun datar, yang pertama persegi. Kakak akan menjelaskan persegi itu adalah persegi atau bujur sangkar adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk 1, 2, 3, dan 4 yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Yang pertama 1, 2, 3, dan 4. Untuk contoh yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang, kakak akan menjelaskan tentang persegi panjang kali ini. Persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan panjang sisi yang berhadapan sama. Untuk contoh yang ketiga adalah segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dipatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 buah titik sudut. Kemudian untuk alas dari segitiga adalah satu dari sisi suatu bangun segitiga. Untuk contoh yang keempat adalah jajar genjang. Jajar genjang memiliki bentuk seperti persegi panjang yang tertiup angin sehingga terlihat miring. Sudah melihat? Ya. Untuk contoh yang kelima adalah trapesium. Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai sifat sepasang sisi yang berhadapan sejajar, seperti di gambar ini. Untuk contoh yang keenam adalah belah ketupat. Belah ketupat merupakan bentuk lain dari jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Jika kamu memperhatikan bentuk-bentuk belah ketupat hampir sama dengan jajar genjang. Namun, pada belah ketupat 4 sisinya sama panjang, seperti di contoh gambar ini. Untuk contoh yang ketujuh adalah lingkaran. Lingkaran adalah kumpul titik-titik pada garis bidang datar yang sesuai berjarak sama titik tertentu. Titik tertentu itu disebut pusat lingkaran. Nah, kumpulan titik-titik tersebut jika dihubungkan suatu sama lain akan membentuk suatu garis lengkung yang tidak berujung, seperti di gambar ini. Apakah ada pertanyaan pada materi yang kakak jelaskan hari ini? Untuk contoh yang ke-8 adalah segi 5. Segi 5 adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 5 sisi lurus dan 5 titik sudut yang jika jumlah sudutnya adalah 540 derajat, seperti gambar yang kakak berikan. Di sini kakak menggunakan etnomatematika pada Masjid Jami Sumeneb yang juga disebut sebagai Masjid Agung Sumeneb, yang dimana di dalam bangunan di gambar ini ada beberapa bangun datar.
Apakah adik-adik melihat bangun datar pada bangunan ini? Iya, Kak. Jika melihat, apa saja bangun datar yang ada pada bangunan ini? Jika kalian sudah menemukan bangun datar dalam bangunan ini, kakak akan menyebutkan salah satu bangun datar yang ada pada gedung ini. Yang pertama ada persegi, ada segitiga, dan juga persegi panjang. Ada lingkaran, ada juga setengah lingkaran. Coba ingat kembali dan amatilah bangunan Masjid Jami ini. Apakah ada yang tahu bangun datar yang ada pada gambar yang ibu tunjuk? Ada yang tahu? Tahu, Bu? Apakah bangun datar tersebut? Itu kayaknya segitiga, Bu. Bagus. Terima kasih ya Mbak Dita karena sudah menjawab pertanyaan Ibu. Ya, Bu. Untuk penugasan yang akan diberikan Ibu akan memberikan lembar kerja siswa kepada siswa masing-masing. Apakah ada pertanyaan pada materi yang kakak jelaskan hari ini? Jika tidak ada, kakak akan mengelompokkan siswa-siswa yang ada di sini untuk menyebutkan salah satu bangun datar pada Masjid Jami yang sudah kakak berikan kepada kalian masing-masing. Jika kalian sudah mempresentasikan apa saja yang ada pada bangun Masjid Jami tersebut, kakak akan menyimpulkan semua materi yang kakak jelaskan tadi, yaitu bangun datar merupakan bangun yang memiliki permukaan datar serta memiliki dua dimensi, yakni panjang dan lebar. Merupakan bangun datar biasanya dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.